Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu tanda besar akan dekatnya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa dari langit. Selama ini Allah telah menyimpan Nabi Isa sebagai superhero Islam yang kelak akan ditugaskan menghancurkan fitnah Dajjal. Diceritakan Nabi Isa akan turun di Damaskus, sebuah kota kuno di Suriah. Di sana akan ada masjid yang bermenara putih. Sahabat beriman, masjid itu sudah ada. Masjid itu mulai dibangun pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan menjadi masjid terbesar di masa itu. Pembangunannya melibatkan para pengukir dan pemahat dari berbagai negara. Dan banyak ulama berpendapat bahwa di sanalah nanti Nabi Isa turun. Diceritakan bahwa sebelum turunnya Nabi Isa di masjid tersebut, didorong oleh suatu kejadian besar sedang terjadi di dalam masjid tersebut. Diketahui bahwa Imam Mahdi dan tentaranya sedang bertahan di dalam masjid itu dari kepungan tentara dan Dajjal. Imam Mahdi sudah terkepung di sana hingga berhari-hari tanpa ada bahan makanan atau apapun. Mereka sedang terdesak. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa saat Imam Mahdi dan pasukannya hendak melaksanakan sholat subuh, saat itulah semua mata terpaku menatap langit menyaksikan peristiwa besar dan menakjubkan yang tidak pernah terjadi sepanjang masa. Mereka melihat sosok laki-laki perkasa bercahaya yang turun dari langit dikawal oleh makhluk bercahaya. Dan sontak seluruh pasukan dan Imam Mahdi pun bertakbir, Allahu Akbar, Nabi Isa telah datang. Itulah mukjizat-mukjizat Nabi Isa yang Allah beri kepada beliau, yang mengagumkan banyak umatnya termasuk umat Islam saat itu. Betapa luar biasanya kejadian saat turunnya Nabi Isa sehingga merinding dan bahagialah para pasukan dan Imam Mahdi saat itu. Setelah itu mereka semua kembali menyadari bahwa sudah waktunya sholat dan Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa jadi imam. Dan dengan wibawanya Nabi Isa menjawab, "Engkaulah imam di masa ini, aku datang hanya untuk mendampingimu." Dan setelah sholat selesai, mereka semua menyadari musuh-musuh di luar masjid telah berhasil mendobrak pintu gerbang. Pasukan musuh kemudian masuk dengan tertawa penuh kesombongan dan di balik kerumunan tentara musuh itu, Dajjal muncul dengan angkuh dan memanggil Imam Mahdi keluar seraya berkata, "Akan ku penggal kepalamu." Imam Mahdi pun keluar dari balik kerumunan pasukannya dan di belakangnya didampingi Nabi Isa. Nabi Isa kemudian maju dan berkata kepada Dajjal, "Akulah lawanmu. Sebelum kau lawan Imam Mahdi, maka lawanlah aku dulu." Dajjal pun tersentak kaget, seakan dia mengenal siapa yang ada di hadapannya itu. Dajjal berteriak seperti ketakutan. Tentara Dajjal pun panik, tidak menyangka sosok yang selama ini mereka tuhankan karena kesaktiannya kali ini begitu ketakutan. Nabi Muhammad bersabda, "Seandainya Dajjal tetap di situ, maka Dajjal akan meleleh bagai lilin yang terbakar." Namun Dajjal segera lari meninggalkan pengikutnya. Dajjal lari ke ufuk timur secepat kilat, menjauh dari Nabi Isa sejauh-jauhnya. Namun ternyata Nabi Isa sudah ada di depannya seraya berkata, "Mau lari kemana bayi? Aku telah menunggumu dari tadi." Dajjal tidak menjawab. Dia lari lagi ke ufuk barat menjauh sejauh-jauhnya, namun lagi-lagi Nabi Isa sudah ada di depannya lagi. Hingga diriwayatkan Dajjal pergi ke Babulut Palestina dan Nabi Isa telah menunggu di sana dengan tombaknya. Hingga saat Dajjal sampai di sana, Dajjal pun dengan sendirinya tertancap tombak Nabi Isa yang sudah disiapkan terarah ke depan. Maka tembuslah tombak itu dari perut hingga punggung Dajjal. Dan Dajjal pun mati. Darah melumuri tombak. Dan secepat cahaya pula Nabi Isa kembali kepada Imam Mahdi dan pasukannya dan memperlihatkan darah di tombak dan berkata, "Sesungguhnya Dajjal telah mati." Imam Mahdi dan pasukannya pun bertakbir. Dan orang-orang kafir pengikut Dajjal lari. Mereka bersembunyi menyelamatkan diri masing-masing, sebab tidak ada lagi ampunan untuk mereka. Mereka sembunyi di balik pohon di semak-semak dan batu besar. Namun Allah mentakdirkan semua itu bisa berbicara. "Hai orang Islam, di belakangku ini ada bersembunyi orang kafir yang kalian kejar." Maka dengan mudah orang Islam saat itu menghabisi orang kafir karena semua yang orang kafir jadikan tempat sembunyi bisa bicara. Kecuali pohon Horgot. Karena pohon itu adalah pohonnya orang Yahudi kafir. Dan mereka yang menanamnya. Dan pohon itu melindungi mereka.